Bab 409. Dasar bajingan. Namaku bukan Deon kalau aku nggak buat kamu bayar harga mahal hari ini. Amarah muncul di dalam hati Deon yang membuatnya ingin menyerang Gary. Deon menendang pintu dengan marah, kemudian berjalan masuk sambil mengeluarkan ponselnya dan terus memotret. Lampu flash yang terang menyinari seluruh kamar. Saat ini Gary sedang bersenang-senang dengan wanita berambut pirang itu. Dia benar-benar telanjang dan berteriak ketakutan saat melihat adegan ini. "Ah, apa yang kamu lakukan?" Deon memotret sambil berkata. "Nggak apa-apa, aku cuma mengagumi penampilan agungmu di atas ranjang. Kamu memang sangat ganas, aku rasa media pasti akan sangat tertarik dengan foto-fotoku." "Kamu," Gary mengenali Deon dan raut wajahnya langsung berubah. "Berikan fotonya padaku, kalau nggak kamu akan mati." Deon tertawa terbahak-bahak, "Ambil saja kalau kamu bisa. Aku pergi dulu, sampai jumpa." Deon berbalik dan pergi, meninggalkan Gary yang sedang berteriak di tempat. "Cepat, cepat kejar dia, karirnya pasti akan hancur kalau foto ini tersebar. Mungkin saja dia akan dipenjara." Hanya saja Gary masih bertelanjang dan tidak berani mengejar keluar, dia hanya bisa menendang wanita asing di samping dan berteriak sambil berlari ke koridor. Di sisi lain, saat Deon hendak berjalan keluar dari pusat pemandian, terdapat sekelompok orang sedang berkumpul di luar dan sedang menerjang ke arahnya dengan tergesa-gesa. "Ah, tindakannya cepat juga," Deon mencibir. Hanya saja dia memiliki rencana cadangan. Jalan masuk pintu belakang terhubung dengan sebuah gang yang terhubung ke segala arah dan dia bisa dengan mudah mengelabui orang-orang ini. Deon segera berjalan melewati gang dan orang-orang di belakangnya menghilang. Saat Deon mengira dia sudah berhasil, terdapat seseorang dengan tato harimau di punggungnya mendarat dari langit dan berkata dengan marah, "Anak muda, kamu bisa tetap hidup, tapi kamu harus kasih ponselmu padaku." Deon mengangkat alisnya, "Kamu siapa?" "Salah satu pengawal pribadi Tuan Gary, Luan." Pria bertubuh besar itu mengenakan pakaian tunik dan bisa terlihat bahwa dia adalah seorang seniman bela diri tradisional, gerak kakinya juga sangat stabil yang menunjukkan bahwa kekuatannya sangat luar biasa. Dia meletakkan kedua tangan di belakang punggungnya dan menatap Deon. "Tuan Gary cuma mau foto di ponselmu dan nggak akan membunuhmu. Kamu masih punya kesempatan untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup kalau kamu menyerahkan ponselmu sekarang." Deon mencibir, "Kamu kira kamu bisa membuatku menyerahkan foto-foto ini?" Deon berjalan selangkah demi selangkah ke arah pihak lain dengan penuh percaya diri setelah selesai bicara. Luan terkejut, dia sudah mulai berlatih bela diri sejak usia 6 tahun. Dia telah menguasai tangan guntur dan serangannya secepat kilat, dia bahkan dapat mengambil nyawa seseorang dalam hitungan detik. Dia termasuk master terkenal di kota Cielo yang kecil ini. Bahkan master bela diri dari luar kota yang terkenal juga tidak berani meremehkan Luan saat menghadapinya. Hanya saja orang di hadapannya tidak disangka sama sekali meremehkannya. "Kamu sangat dekat denganku. Tahu nggak kalau aku bisa membunuhmu hanya dalam 5 detik?" Luan berkata dengan marah dan mulai mengerahkan tangan gunturnya. Luan tiba-tiba menyadari salah satu kancing jaketnya terlepas sebelum jarinya bisa menyentuh tubuh Deon. Deon memegang kancing di tangannya dan tersenyum tipis. "Aku bisa menembus tenggorokanmu kalau bisa melepaskan kancingmu. Kamu yakin mau bertarung denganku?" Luan melangkah mundur beberapa langkah dan berkeringat dingin, dia bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Kenapa bisa ada orang yang begitu cepat dan lebih cepat darinya? Siapa kamu?" Luan berkata dengan ketakutan. Deon hanya tersenyum tipis tanpa menjawab, dia mengabaikan pertanyaan Luan dan berjalan melewati Luan sambil meletakkan kedua tangan di balik punggung. Luan sama sekali tidak berani bergerak. Luan terjatuh ke tanah setelah belasan detik berlalu. Orang ini bisa dengan mudah membunuhku. Gawat, aku bahkan merasa takut sebelum bisa menyerangnya. Bukankah reputasi Aula Lurian akan hancur kalau hal ini tersebar keluar? Bab 410. Luan adalah seorang ketua aula tempat bela diri yang bernama Aula Lurian. Dia sangat terkenal di kalangan atas dan pernah menjadi pengawal bagi banyak orang berkuasa. Reputasi Aula Lurian pasti akan hancur dan bahkan mungkin akan bangkrut kalau masalah ini tersebar keluar. Wajah Luan memucat, tapi dia juga merasa senang karena tidak menyerang Deon tadi, kalau tidak dia sudah menjadi sebuah mayat sekarang. "Nggak bisa, aku harus menghentikan orang ini. Aku cuma bisa memanggil leluhur keluar." Luan berkata sambil menggertakkan giginya.
Leluhur Aula Lurian sudah berusia 200 tahun di tahun ini. Dia merupakan ketua Aula pertama dan pendiri Aula Lurian. Dia mengandalkan berlatih secara tertutup dan pil obat berharga untuk bertahan hidup. Dia pandai dalam melakukan jurus bela diri lain yang tidak terhitung jumlahnya selain menciptakan tangan guntur. Apalagi leluhur dikenal sebagai orang terkuat di kota Cielo saat dia masih muda. Kekuatan leluhur telah menjadi sebuah sumur kuno seiring dengan berjalannya waktu dan tidak terduga. Luan segera menelepon leluhurnya yang bernama Master Maharaja Larhu. Leluhur, aku adalah Luan yang merupakan ketua Aula ke-35, ada masalah besar yang muncul. Aku mengerti. Terdengar sebuah suara tua berkata setelah percakapan singkat. Berikan titik lokasi anak itu padaku, aku akan segera membunuhnya dalam waktu 1 detik. Tapi, kamu harus berlutut di depan aula leluhur Lurian dan mencambuk seluruh tubuhmu selama 3 hari 3 malam untuk kasih contoh. Luan terkejut, kenapa, leluhur? Sudah berapa kali kukatakan, apa semboyan aula Lurian? Kemampuan yang hebat sama saja dengan kemampuan yang kikuk dan gak akan selalu sukses. Pikir baik-baik sebelum bertindak dan harus jadi orang yang rendah hati. Tapi kamu malah jadi pengawal orang berkuasa dan buat musuh di mana-mana pada generasimu. Fondasi Aula Lurian yang berusia lebih dari 100 tahun akan hancur di tanganmu kalau nggak ada aku kali ini. Apakah kamu mengerti? Luan menundukkan kepalanya dengan malu setelah mendengar ajaran dari Master Maharaja Larhu. Leluhur, aku sudah tahu kesalahanku. Aku berjanji akan buat Aula Lurian kembali ke jalur seni bela diri yang benar dan nggak akan ikut campur dalam urusan orang yang kaya dan berkuasa lagi. Luan bersikap dengan rendah hati dan terus memohon beberapa kali. Suara pihak lain baru perlahan-lahan melunak. Bagus sekali, Luan, kamu sangat hebat karena bisa mengetahui kesalahanmu dan mengubahnya. Kamu masih muda dan masa depan Aula Lurian bergantung pada usaha keras kalian. Sikap memberi penghargaan dan hukuman yang khas. Master Maharaja Larhu segera mengubah topik pembicaraan. Anak muda yang bisa mencabut kancingmu adalah prospek yang bagus. Aku mau mengajaknya masuk ke dalam Aula Lurian kalau nggak ada dendam. Tapi sayangnya orang itu adalah musuh kita sekarang. Kita cuma bisa memusnahkan dan membunuh musuh. Seiringan dengan berakhirnya panggilan, Luan menurunkan ponselnya dan tubuhnya sudah mengeluarkan keringat dingin. Dia teringat dengan masa lalu leluhurnya yang mengerikan. Dia adalah seorang bos dari salah satu perusahaan pembunuhan sebelum mendirikan Aula Lurian. Terdapat banyak orang yang meninggal dalam 20 tahun dan dia terpaksa menjadi biksu karena beban karma buruknya sangat kuat, kemudian mendirikan Aula Lurian. 1 menit kemudian, Deon telah sampai di ujung gang. Terdapat sebuah mobil Rolls-Royce berwarna merah yang sedang menunggunya di sana. Seorang wanita profesional yang mengenakan rok pensil sedang berdiri di depan pintu mobil dan terlihat sangat cantik. Suzy sudah menunggu untuk waktu yang lama dan segera melambaikan tangan saat melihat Deon datang. Bagaimana? Semuanya berjalan dengan lancar. Aku sudah ambil foto Gary. Mata Suzy berbinar. Baik, aku sudah menghubungi beberapa surat kabar dan mereka pasti akan sangat tertarik dengan kehidupan pribadi Wakil Direktur Pembangunan Kota dan bersedia mempublikasikan hal ini. Ayo kita cepat pergi, agar Gary nggak bisa melakukan apapun pada kita, ucap Deon sambil tersenyum. Setelah ucapan ini selesai diucapkan, sambaran petir tiba-tiba muncul di belakang mereka dengan sangat cepat sampai langsung membuat lubang di atas tanah. Terlihat seorang pria bertubuh besar berjanggut putih yang terlihat seperti seorang biksu sedang berjalan keluar dari sebuah gua besar sambil mengatupkan kedua tangannya. Sebuah awan petir yang besar yang juga disertai dengan kilat dan guntur tiba-tiba berkumpul di atas kepala mereka. Bab 411. Sebuah sambaran guntur segera menyambar ke arah Suzy. Hati-hati, teriak Deon. Deon tanpa ragu-ragu mendorong Suzy menjauh dan menerima serangan ini. Tubuhnya langsung terbakar dan mengepul sampai terjatuh ke tanah dalam sekejap. Suzy berkata dengan ekspresi pucat, Deon, apakah kamu baik-baik saja? Hanya saja Deon sama sekali tidak bergerak dan juga tidak mengeluarkan suara. Apakah kamu mati? Raut wajah Suzy memucat dan pupilnya bergetar. Bagaimana mungkin? Deon yang biasanya tidak pernah takut pada apapun langsung jatuh pingsan setelah tersambar petir. Suzy merasa langit sudah runtuh dan otaknya berdengung karena kekurangan oksigen dalam sekejap. Deon terluka sampai meninggal karena dirinya. Biksu itu mengatupkan kedua tangannya dan berkata dengan datar,
sudah jadi takdirnya untuk meninggal di bawah sambaran petir surgawiku yang nggak terkalahkan. Orang biasa sudah akan jadi abu, tapi dia sangat beruntung karena bisa menjaga tubuhnya tetap utuh. Siapa kamu? Sudut mulut Suzy berkedut dan matanya terbuka lebar-lebar. Orang ini adalah leluhur dari Aula Lurian yang bernama Master Maharaja Larhu. Seniman bela diri yang berada di tingkat Master Maharaja. Luan juga sudah datang pada saat ini dan tidak bisa menahan rasa gembiranya saat melihat adegan di depan matanya. Tidak heran leluhur sangat hebat. Hanya satu serangan saja sudah bisa langsung membunuh pihak lain. Deon yang bisa menyerangnya dengan cepat sama sekali bukanlah tandingan Larhu. Larhu berkata dengan acuh tak acuh, Tuhan adalah Maha Penyayang. Aku nggak akan membunuhmu dan segera tinggalkan tempat ini. Larhu sudah lama melihat dunia manusia setelah hidup selama ini, membunuh orang yang tidak bersalah hanya akan mengganggu hati Tao dan mempengaruhi jalan kultivasinya. Ekspresinya terlihat acuh tak acuh. Cuma mayatnya harus ditinggalkan di sini agar bisa ditunjukkan pada pihak lain. Suzy yang ekspresinya memucat langsung membeku di tempat dan terdapat ekspresi marah di wajahnya. Aku akan pergi sama Deon gak peduli dia hidup atau mati. Suzy ingin membawa Deon pergi dari tempat ini, lalu pergi ke rumah keluarga Yale di ibu kota provinsi. Dia terdapat dokter terbaik dan juga dokter bela diri yang terkenal. Mungkin masih ada secercah harapan kalau dirawat. Tapi Deon pasti akan mati jika ditinggalkan di sini. Nggak bisa, Larhu berkata dengan tegas, cuma kamu sendiri yang boleh pergi. Luan tersenyum sinis. Jangan nggak tahu diri, kamu kira kami nggak berani membunuhmu. Leluhurku sudah dengan baik hati menunjukkan belas kasih padamu, sama sekali nggak masalah kalau kamu nggak berlutut dan berterima kasih padanya, tapi kamu malah tawar-menawar. Suzy sangat marah sampai wajahnya memucat dan tiba-tiba berkata, aku tahu Aula Lurian suka jadi pengawal dari orang kaya yang berkuasa, bukankah kalian melakukan ini demi uang? Aku punya uang, sebut harganya dan aku akan bawa dia pergi. Lagi pula kalian sudah bilang kalau orang yang kena sambaran petir surgawi nggak akan bisa hidup lagi, kan? Sama sekali nggak salah kalau aku menguburkannya, kan? Luan baru saja ingin menolak. Suzy langsung berkata, 20 miliar. Mata Luan melebar dalam sekejap dan menarik napas dalam-dalam. Kamu bilang apa? 20 miliar. Ini sama dengan pendapatan Aula Lurian selama 1 tahun. Tidak disangka pihak lain bersedia menawarkan uang sebanyak ini untuk menukar sebuah mayat. Merasa terlalu sedikit. 40 miliar. Suzy terus menaikkan harganya saat melihat pihak lain tidak berbicara. Aku cuma punya 40 miliar sekarang dan bisa minta sama orang lain kalau nggak cukup. Luan seperti tersambar petir dan berkata dengan terkejut, 40 miliar. Leluhur, ini cuma sebuah mayat, bagaimana kalau? Sama sekali nggak boleh. Siapa sangka Larhu menolak dengan tegas. Aula Lurian harus menepati janji kita pada orang lain dan nggak boleh merusak reputasi sendiri karena uang. Orang ini nggak boleh dibawa pergi. Suzy berkata lagi pada saat ini. Aku nggak percaya ada orang yang nggak suka uang. Aku buka jalan dengan uang dan berikan Deon padaku. Aku kasih kamu 2 triliun untuk beli seluruh Aula Lurian. Bab 412. Apa? 2 triliun? Luan sangat terkejut sampai membuka dagunya lebar-lebar. Dia sama sekali tidak pernah melihat uang sebanyak ini setelah hidup selama 50 tahun. Membeli seluruh Aula Lurian sudah lebih dari cukup. Leluhur, menurutku kamu bisa mempertimbangkannya, ini benar-benar adalah hal yang menguntungkan. Dia tidak bisa menahan rasa semangat di dalam hatinya dan berteriak dengan keras. Larhu segera menamparkan Luan dengan keras pada detik berikutnya. Dasar bajingan. Luan langsung terjatuh ke tanah, seluruh wajahnya berlumuran darah dan terlihat sangat mengerikan. Aku menghabiskan setengah hidupku untuk membangun Aula Lurian dan gak bisa dibeli dengan uang sekecil ini. Larhu berkata dengan marah. Kamu kira semuanya bisa dibeli dengan uang? Kalau begitu bukankah kita jadi hewan penjaga yang dipelihara orang kaya? Larhu mementingkan reputasi lebih dari apapun dan tidak bisa membiarkan ada kesalahan yang terjadi. Luan tanpa sadar bergidik dan segera berkata sambil merangkak ke hadapan Larhu. Leluhur, aku sudah tahu kesalahanku. Aku dibutakan oleh uang untuk sesaat. Aku akan menebus dosaku sekarang juga. Luan segera berdiri dengan niat membunuh yang kuat. Nona Suzy, ada jalan ke surga tapi nggak mau kamu ambil. Leluhurku sudah menyuruhmu pergi tapi kamu masih bersikeras untuk tinggal.
Kamu sudah nggak bisa pergi sekarang. Tinggalkan nyawamu juga di tempat ini. Meskipun harga yang ditawarkan pihak lain sangat tinggi, hal ini sama sekali tidak sebanding dengan suasana hati leluhur. Larhu adalah tulang punggung seluruh Aula Lurian dan Aula Lurian untuk selamanya tidak akan pernah runtuh selama ada dia. Suzy terkejut, lalu berkata dengan nada mengejek, kalian bahkan menolak 2 triliun. Kalian memang orang gila. Luan mengangkat bahunya dan berkata, baik. Aku akan membiarkanmu tahu rasanya mati di bawah tangan orang gila. Segala sesuatu bergerak dengan cepat. Saat Suzy menutup kedua matanya dan hendak menyambut kematian, pada saat kritis, sebuah sosok berdiri di depannya seperti sebuah kilat. Ah! Luan berteriak dengan keras. Luan seperti sebuah bola meriam yang langsung terbang sejauh belasan meter dalam sekejap, tubuhnya menembus dinding lebih dari belasan gang, seluruh tubuhnya juga berlumuran darah dan daging. Apa? Suzy dan Larhu sama-sama berkata secara serentak. Deon yang awalnya sudah terjatuh ke tanah tidak disangka bisa berdiri lagi secara ajaib dan dengan mudah mengalahkan Luan. Bahkan tubuhnya sepertinya sama sekali tidak terluka dan baik-baik saja. Deon berkata dengan tenang, pukul wanita. Maaf, aku sangat meremehkan orang seperti kalian. Suzy berkata dengan terkejut, Deon, kamu nggak mati. Bagaimana kamu bisa hidup lagi? Larhu menggosok matanya dan berkata dengan terkejut. Pihak lain jelas-jelas sudah terkena sambaran petir surgawinya dan seharusnya sama sekali sudah tidak memiliki kesempatan untuk hidup. Deon menggerakkan pergelangan tangannya dan berkata dengan nada main-main, itu cuma sambaran petir, kamu kira aku nggak bisa menghindar. Aku cuma sengaja menerima serangan itu, aku cuma bermain-main dan nggak punya maksud lain. Jadi kamu pura-pura mati, Suzy berkata dengan terkejut. Kamu kira sebuah serangan kecil bisa membunuhku. Serangan itu bahkan nggak bisa merontokkan sehelai rambutku. Deon tertawa mengejek dan berkata, aku cuma main-main. Aku lihat penampilan orang ini sangat aneh dan cuma mau mempermainkan mereka. Nggak disangka mereka malah tertipu. Hahaha. Kamu mengerjaiku. Fuf. Ekspresi Larhu yang berada tidak jauh dari sana segera menjadi masam dan lautan guntur yang mengamuk keluar dari seluruh tubuhnya. Ini jauh lebih kuat belasan kali daripada sebelumnya. Melukai muridnya dan juga mengerjainya. Larhu tidak pernah melihat orang sesombong ini sejak berada di tingkat Master Maharaja. Dia ingin menghancurkan orang ini sampai menjadi abu. Suzy bahkan ketakutan sampai kehilangan jiwanya saat melihat ini. Ah, mengerikan sekali. Perasaan ini seperti perasaan depresi yang menyesakkan sebelum terjadinya gempa. Benar-benar sangat menekan. Suzy tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan marah, dasar Deon, nggak masalah kalau dia pura-pura mati, nggak disangka dia malah sengaja memprovokasi pihak lain. Bukankah ini sama saja dengan menantang penguasa neraka? Hanya saja saat menghadapi tekanan ini, Deon memasukkan kedua tangannya ke dalam saku dan berjalan ke hadapan Larhu sambil bersiul. Kemudian berkata sambil tersenyum. Orang tua, kamu dianggap menang kalau bisa menerima satu serangan dariku, bagaimana? Bab 413. Kamu, sangat berani. Raut wajah Larhu menjadi sangat ganas setelah mendengar ucapan Deon dan berkata sambil menggertakkan gigi. Ledakan. Suara guntur segera menggelegar. Dia sepenuhnya marah. Dia ingin menghancurkan tempat ini, meratakannya sampai menjadi tanah. Kemudian menghancurkan semua ini menjadi abu untuk menghilangkan kebencian di dalam hati. Naga petir, laut petir, petir 1 miliar. Amarah dewa petir. Larhu menggunakan semua jurus besar dalam kehidupannya seperti orang gila dan lingkungan di sekitar bergetar. Awan petir yang besar menyelimuti kepala Deon dengan naga petir, dewa petir, gajah petir, semuanya seperti seekor naga yang melingkar-lingkar. Perasaan kematian yang menerpa membuat seluruh tubuh Suzy yang berada di belakang Deon membeku karena ketakutan. Tidak bisa melarikan diri. Benar-benar terasa tidak ada tempat untuk melarikan diri dan sama sekali tidak ada tempat untuk bersembunyi. Leluhur, aku masih belum menjauh. Apakah kamu juga mau meledakkanku? Pada saat ini, tubuh Luan yang penuh dengan memar berjalan dengan terlatih-tatih dan berteriak dengan sangat histeris. Hanya saja, Larhu yang sudah marah sama sekali tidak bisa mendengar apapun dan langsung mengabaikannya. Luan dengan putus asa berlutut di tanah. Gawat, ini adalah pertama kalinya aku lihat leluhur begitu marah, dikhawatirkan gak akan ada orang yang bisa hidup dalam radius 10 km. Setengah dari kota Cielo akan terpengaruh.
Kekuatannya sama sekali nggak lebih lemah dari ledakan nuklir. Kami semua akan mati. Dia berteriak sampai suaranya serak. Suzy yang berada di samping merasa terkejut dan wajahnya memucat, mati. Matilah kamu. Larhu meraung ke arah langit. Jurus besar yang tidak terhitung jumlahnya dikeluarkan satu demi satu. Larhu langsung mengeluarkan petir yang menyilaukan ke segala arah. Seolah-olah kiamat akan datang, mereka dikelilingi oleh perasaan kehilangan gravitasi, hampa dan rasa takut. Wus, hanya saja perasaan itu langsung menghilang dalam sekejap. Suzy segera membuka matanya, loh, tanahnya masih utuh. Apa yang terjadi? Tidak ada apapun yang terjadi. Luan yang berada di samping tidak bisa menahan diri untuk berteriak, apa? Ini nggak mungkin. Sama sekali nggak mungkin. Dia mengarahkan jarinya lurus ke depan, seluruh tubuh Luan bergetar dan pandangannya runtuh. Deon membungkus tinju Larhu dengan satu telapak tangannya, seolah-olah terdapat kekuatan alam semesta yang runtuh. Dalam sekejap, semua kekuatan Larhu ditekan oleh sebuah kekuatan yang tidak terlihat. Bagaimana mungkin? Larhu seperti terkena sambaran petir dan seluruh tubuhnya membeku di tempat. Segala hal yang Larhu pelajari dalam kehidupannya, pukulan terkuatnya dan seluruh tenaga Larhu dihilangkan dalam sekejap. Bahkan tidak terdapat kesempatan untuk melepaskannya. Sayang sekali, kamu bahkan gak bisa menerima seranganku, orang tua botak. Kali ini aku yang menang. Aku masih belum mengerahkan semua kekuatanku. Masih belum. Larhu berteriak dengan marah, dia mengeluarkan semua kekuatan, tapi bisa dengan mudah dipadamkan oleh energi sejati Deon setiap kali dikerahkan. Apakah masih ada? Deon sedikit menyipitkan matanya. Tiba-tiba tubuh Deon mengeluarkan medan magnet milik Raja Gangster yang unik. Bruk, tempat di bawah kaki Larhu runtuh di tempat, bahkan bahunya sampai menjorok ke dalam dan terdapat banyak darah yang berlumuran. Kalau begitu aku akan mengerahkan semua kekuatanku. Deon menghentakkan kakinya dan mendengus dengan dingin. Wus! Tubuh Larhu seperti sebuah mesin yang runtuh, seluruh tubuhnya hancur dan berubah menjadi manusia berdarah dengan darah mengalir di seluruh tubuhnya. Ah! Hancur! Keyakinan Luan hancur berkeping-keping pada saat ini. Dia berlutut di lantai dengan penuh penderitaan sambil memukuli dadanya. Keberadaan paling kuat di dalam hatinya selama bertahun-tahun tidak disangka dapat dengan mudah dibunuh oleh seorang pemuda. Ini pasti cuma mimpi. Pasti mimpi. Aku mau kembali ke dunia nyata. Luan menamparkan wajahnya dengan gila dan sama sekali tidak berhenti meski kulit di wajahnya sudah terkoyak. Bab 414. Mimpi. Ini cuma mimpi. Meski mulutnya terus bergumam, hanya saja rasa sakit di wajah Luan membuktikan bahwa dia sangat sadar saat ini. Leluhur benar-benar kalah. Dia berteriak dengan tidak percaya. Deon menatap tubuh Larhu yang berlumuran darah dan sudut mulutnya terangkat. Masih mau melawan denganku? Aku sudah termasuk berbelas kasih padamu, kalau enggak kamu sudah lama mati. Raut wajah Larhu tampak tenang dan tidak mengatakan apa-apa. Sebuah gelombang energi yang menakutkan tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Semua tanah mulai sedikit bergetar. Deon mengangkat alisnya dan merasa agak terkejut, tidak disangka orang tua ini ingin bunuh diri. Leluhur mau bunuh diri. Luan tercengang seperti sehabis tersambar petir. Setiap pori-pori di tubuhnya bergetar. Sebagai Master Maharaja, kekuatan menghancurkan diri sendiri bisa menghancurkan satu wilayah dalam radius puluhan kilometer. Kekuatannya sama sekali tidak lebih lemah dari sebuah bom nuklir yang mendarat di atas kepalamu. Suzy berkata dengan terkejut, apakah dia sudah gila? Tarik orang untuk mati bersama saat nggak bisa mengalahkan pihak lain. Dia benar-benar adalah orang gila. Leluhur memang merupakan orang yang seperti ini, reputasi lebih penting dari segalanya. Dia dikalahkan oleh anak muda dan dipermalukan sampai seperti ini. Leluhur lebih rela memilih untuk menghancurkan segalanya termasuk dirinya sendiri. Luan berkata dengan ekspresi pucat. Kali ini benar-benar sudah berakhir, semua orang akan mati tanpa terkecuali. Deon tetap tenang dan berkata sambil tersenyum kecil saat melihat Larhu yang ingin bunuh diri. Kamu benar-benar mau bunuh diri? Apakah pantas mengorbankan nyawamu demi sedikit uang yang dikasih Gary? Larhu menjawab, aku berjuang demi diriku sendiri. Aku lebih memilih untuk mati daripada dipermalukan. Karena aku lebih lemah darimu, maka lebih baik kita mati bersama. Deon berkata sambil mencibir, tapi bagiku ada satu hal yang lebih baik dari reputasimu. Yaitu seni bela diri.
Kalau tebakanku benar, kamu seharusnya punya tubuh fisik terhambat, kan? Ucapan ini mengenai titik sensitif Larhu dan raut wajahnya segera berubah. Bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Deon berkata dengan ekspresi serius. Biasanya setiap manusia punya 9 lubang, setiap lubang yang berbeda punya bakat yang berbeda, seperti kebijaksanaan, kekuatan dan esensi sejati. Setidaknya seorang master bela diri punya lubang kekuatan dan lubang esensi sejati, sedangkan ada juga orang biasa yang punya lebih dari 2 lubang. Sangat jarang ada orang yang nggak punya lubang apa-apa. Benar-benar sangat jarang sampai hanya ada peluang 1 dalam sejuta di dunia ini. Ini adalah tubuh fisik terhambat. Orang seperti ini harus berusaha puluhan bahkan ratusan kali lebih banyak daripada orang lain untuk melakukan sesuatu. Bahkan juga sulit untuk mencapai prestasi dalam seni bela diri. Ini adalah orang nggak berguna yang dimaksud orang-orang. Deon tersenyum. Kamu adalah orang yang punya tubuh fisik yang nggak berguna, tapi bisa dengan paksa menggunakan metode petir surgawi dan naik ke alam Master Maharaja dalam waktu 200 tahun. Ini adalah sebuah pengecualian di dunia ini. Ucapan ini sesuai dengan kekhawatiran Larhu pada saat ini. Hatinya tanpa sadar menegang. Memang benar, dia telah menerima rasa sakit dan tekanan yang tidak bisa dibayangkan oleh orang biasa demi mengubah takdirnya selama 200 tahun ini. Melatih petir surgawi pada dasarnya sudah melampaui batas tubuh manusia dan akan langsung terbunuh hanya dengan menyentuhnya, bahkan sangat sedikit master bela diri yang bisa bertahan. Hanya saja dia bisa melakukannya dalam waktu 200 tahun. Tapi kamu seharusnya sudah sadar kalau kamu terhambat oleh sesuatu, kan? Deon berkata sambil tersenyum tipis. Tubuh fisik terhambat telah menghambat tingkat kultivasimu dan sama sekali nggak mungkin untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Larhu berkata dengan ekspresi galak, kenapa kamu bisa tahu begitu banyak? Apa tujuanmu mengatakan ini? Deon mencibir, lalu menjawab santai, aku bisa membantumu mengubah tubuh fisikmu. Ucapan ini benar-benar sangat mengejutkan. Bab 415. Deon mengatakannya dengan santai. Ucapan Deon membuat Larhu tertegun sejenak dan mencibir, omong kosong. Aku sudah mencari seluruh dokter terkenal di dunia selama 100 tahun ini dan jawaban yang kudapatkan semuanya sama. Tubuh fisik terhambat adalah kutukan dari langit dan nggak bisa melakukan apapun selama sisa kehidupannya. Aku sudah menemukan jalan pintas dalam hal kultivasi dan cuma merupakan sebuah perjuangan yang putus asa. Lagi pula kehidupan ini sudah akan berakhir dan nggak mungkin ada kesempatan lain. Setelah ucapan ini selesai diucapkan, telapak tangan Deon tiba-tiba menyentuh pundak Larhu. Boom, boom, boom. Dalam sekejap, terdengar suara seperti kacang yang meledak pada tubuh Larhu. Itu karena kamu belum bertemu denganku. Dikutuk oleh langit. Perjalanan kultivasi adalah jalan yang melawan langit, apakah kamu hidup sesuai dengan keputusan langit? Ucap Deon. Pihak lain terdiam karena ucapan Deon. Mata Larhu langsung melebar dan keterkejutannya langsung naik ke kepalanya. Lubang spiritualnya sudah terbuka. Apalagi 9 lubang spiritualnya langsung terbuka. Meskipun kita adalah lawan, aku kagum padamu karena merupakan orang yang teguh, jadi aku membantumu menyelesaikan penyesalan terbesar dalam hidupmu. Sekarang terserah kamu mau mati atau bertarung denganku, ayo maju. Deon membuka kedua lengannya dan terlihat seperti sudah siap untuk menerima serangan dari Larhu. Larhu juga mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan melangkah maju ke depan. Duk, dia berlutut. Suzy dan Luan hampir muntah darah, dagu mereka bahkan hampir menyentuh tanah. Apa yang terjadi? Mereka hanya melihat Deon mengatakan beberapa kata pada Larhu dan langsung terjadi perubahan besar pada Larhu. Penolongku. Aku sangat ingin menangis. Larhu yang selalu bertindak dengan kejam tidak disangka berlutut dan memeluk kaki Deon. Dia mulai menyeka air matanya. Tubuh fisik terhambat ini adalah masalah selama seumur hidupku. Aku diremehkan dan menerima banyak penderitaan karena hal ini. Aku kira aku cuma bisa menerima hal ini dalam kehidupanku. Nggak disangka aku akhirnya bisa membalikkan keadaan setelah bertemu denganmu. Hahaha. Larhu mulai tertawa dengan keras yang sangat berbeda dari biasanya. Dia sudah lama melupakan masalah bunuh diri. Luan terkejut oleh perilaku Larhu dan mendekat dengan hati-hati. Leluhur, apakah kamu baik-baik saja? Luan, pas sekali kamu datang. Ingatlah, mulai saat ini Tuan Deon adalah penolong Aula Lurian.
Kita semua harus menuruti ucapannya meski disuruh mati. Larhu berkata dengan ekspresi dan suara yang tegas, ngerti nggak? Luan tidak berani mempercayai hal yang dia dengar dan berkata dengan ketakutan, ah. Leluhur, kamu nggak salah ngomong. Mereka datang untuk membunuh Deon. Kenapa malah berubah menjadi Aula Lurian dan juga leluhur mematuhi Deon? Bajingan, kamu masih mau dipukul. Larhu berkata dengan marah. Kamu bahkan sama sekali nggak bisa memahami hal ini. Sepertinya aku harus mempertimbangkan untuk ganti ketua aula yang baru. Baik-baik, aku mengerti. Luan seperti sehabis ditampar di tempat, dia segera menegakkan punggungnya dan berkata dengan cepat sambil menyeka keringat di dahinya. Suzy merasa sangat bingung, astaga, apakah Larhu ini punya penyakit Alzheimer atau kerasukan? Larhu tertawa dengan keras sampai wajahnya berkerut. Nona Suzy, jangan bercanda. Tuan Deon sangat membantuku dan aku akan mengingatnya sepanjang hidupku. Deon segera tertawa karena perubahan yang sangat kontras ini. Nggak disangka ternyata kamu sangat lucu. Lupakan saja, aku nggak akan mempermasalahkan masalah hari ini denganmu. Tapi Gary, jangan khawatir, kami juga punya beberapa bukti korupsi dan tindakannya yang menyimpang hukum. Kami bisa kasih semua ini untukmu. Bab 416. Luan juga menjadi patuh saat ini dan mengangguk dengan cepat. Kalau bukti kami nggak bisa dipercaya, Aula Lurian juga bisa jadi saksi. Kami jamin pasti akan buat Gary dinyatakan bersalah. Jangankan di penjara, setidaknya dia akan dihukum selama 20-30 tahun yang cukup untuk membuatnya nggak bisa bangkit lagi di masa depan. Aula Lurian telah bekerja untuk Gary selama beberapa saat. Mereka mengetahui tindakan kotor pihak lain dengan sangat jelas. Baik, masalah hari ini berlalu dan aku nggak akan mempermasalahkannya kalau Aula Lurian bisa menepati janjinya. Ucap Deon. Bagaimana mungkin Aula Lurian berani bertindak macam-macam di depan penolong? Bukankah itu sama saja dengan cari mati? Ucap Larhu sambil tertawa. Satu telapak tangan Deon bisa langsung menghilangkan tubuh fisik terhambatnya. Larhu yakin bahwa dia sama sekali tidak akan bisa mengejar Deon meski berlatih selama 10.000 tahun lagi. Dia bahkan tidak bisa melihat kemampuan pihak lain. Sebagai sebuah kekuatan yang kecil, apa yang bisa Aula Lurian lakukan adalah tidak menyinggung pihak yang kuat dan bertahan dalam celah. Deon menghabiskan waktu beberapa menit untuk menjelaskan beberapa masalah kultivasi pada Larhu, terutama cara untuk menghindar dari dampak buruk metode petir surgawi. Larhu bahkan lebih merasa senang lagi, dia menarik Luan dan membungkuk pada Deon, dia ingin menjadikan Deon sebagai ayah angkatnya. Pada akhirnya Deon berkata, aku nggak butuh anak, apalagi anak setuamu akan memperpendek umurku. Sangat sial. Mata Suzy terbuka dengan lebar. Dia sama sekali tidak bisa mengerti meski kepalanya dipenggal. Larhu yang berteriak ingin membunuh Deon dan ingin mati bersama dengan Deon, tidak disangka malah bersikap seperti seorang budak. Dia ingin menganggap Deon sebagai ayahnya. Tidak ada banyak hal di dunia ini yang bisa merusak pandangan Suzy, tapi semuanya malah terjadi pada diri Deon dan benar-benar terasa sangat tidak masuk akal. Setelah orang dari Aula Lurian pergi, Suzy bertanya dengan cemas, apa yang sebenarnya kamu lakukan padanya? Deon berkata sambil tersenyum, aku akan kasih tahu kamu kalau kamu mandi bersama denganku setelah kembali. Wajah Suzy memerah dan berkata, Bu Luna baru saja pergi, tapi kamu sudah seberani ini. Percaya nggak aku akan langsung telepon dia. Deon segera menyela ucapan Suzy, aduh. Tenang dulu, sebenarnya nggak ada apa-apa, kami cuma cocok. Sebenarnya setiap musuh punya kelemahannya masing-masing, mereka akan melakukan apa saja untukmu selama kamu bisa memanfaatkannya dengan baik. Sama seperti melatih singa, biarkan ia kelaparan beberapa hari, lalu kasih sepotong daging padanya. Setelah itu ia sudah bukan lagi raja binatang buas, tapi hewan penjaga pintu. Suzy tertegun sejenak dan masih sedang memikirkan ucapan Deon. Deon segera memeluk Suzy dan menghirup aroma harum di tubuhnya sambil tersenyum jahat. Sama sepertimu, pertama-tama aku harus buat kamu jatuh cinta padaku kalau mau menjinakkanmu. Setelah itu, aku baru bisa membuka bajumu. Pada awalnya Deon sudah terpancing saat berada di pusat pemandian tadi dan menjadi tidak bisa mengendalikan dirinya saat melihat penampilan Suzy yang begitu menggoda. Suzy berteriak, jangan, kita lagi di luar. Deon menyeringai dan berkata, kalau gitu cepat masuk ke dalam mobil. Duk duk duk.
Tiba-tiba terdapat getaran hebat di dalam mobil Rolls-Royce Cullinan dan samar-samar dapat terdengar suara erangan. 3 hari kemudian, masalah Gary berhasil membangkitkan masalah lain. Benar-benar seperti sebuah batu bisa menimbulkan ribuan gelombang. Gary langsung dihentikan dari jabatannya dan departemen terkait telah membawanya pergi untuk diinterogasi. Menurut rumor yang beredar dia setidaknya harus menghabiskan waktu selama 30 tahun untuk melakukan pekerjaan menjahit di dalam penjara. Di dalam perusahaan Windy, beberapa asisten berdiri di luar kantor sambil saling memandang, sudah beberapa hari terus seperti ini. Bu Suzy dan Pak Deon terus berada di dalam kantor seharian dan nggak kasih kita masuk. Coba kalian tebak apa yang terjadi di dalam. Di dalam kantor, Deon berdiri dari sofa dalam kondisi telanjang. Terdapat Suzy yang sedang berbaring di bawahnya dengan pakaian terbuka dan memperlihatkan sosok cantiknya. Terdapat bra rendah, celana dalam sutra es dan juga stoking hitam yang tersebar dengan berantakan di atas lantai. Bab 417. Kamu bilang Bu Luna suruh kamu jaga aku baik-baik sebelum dia pergi. Apakah seperti ini caramu menjagaku? Deon tidak lupa untuk menoleh dan menggoda Suzy. Suzy berdiri dan berkata dengan marah sambil berpakaian, bagus sekali Deon. Kamu memakanku sampai nggak ada yang tersisa selama beberapa hari ini, tapi masih mengejekku. Semua pria memang bajingan. Deon berkata sambil tersenyum, kamu berkata seolah-olah aku yang berinisiatif. Bu Suzy, sepertinya kamu sendiri juga nggak jauh beda. Suzy tidak bisa berkata-kata karena ucapan Deon. Dia kembali berbaring di atas sofa saat berpikir tidak bisa menang melawan Deon. Aku nggak peduli. Kamu adalah priaku sekarang dan kamu harus mengalah padaku. Sebuah senyuman muncul di sudut mulut Deon dan dia menyentuh rambut Suzy. Kamu adalah wanitaku. Tapi wanitaku nggak cuma satu. Wanita pertamaku adalah Luna. Suzy merasa sedikit cemburu dan berkata dengan marah, jadi kamu lebih suka Luna daripada aku. Deon mengerjapkan matanya dan kembali menekan tubuh Suzy lagi, kemudian menarik bra rendah yang baru saja Suzy kenakan dan melemparnya ke lantai. Tentu saja enggak, kamu dan Bu Luna berbeda dan punya keunggulannya masing-masing, yang satu seperti gunung es selama puluhan ribu tahun dan yang satu lagi seperti kembang api di tengah musim panas. Bersambung. Setelah berinteraksi denganmu selama beberapa hari, aku menyadari bahwa kamu sama sekali enggak lebih buruk dari Bu Luna, pikiranmu bahkan lebih terbuka darinya. Telinga Suzy langsung memerah setelah mendengar ini, aku sudah nggak kuat, jangan ganggu aku lagi. Suzy mengira Deon ingin melakukannya lagi. Terdapat senyuman di bibir Deon, jangan pakai ini jadi alasan. Pekerjaan hari ini perlu diurus olehmu dan kamu nggak boleh minta cuti, karena aku nggak akan menyetujuinya. Suzy mengerutkan bibirnya dan berkata, kamu memang sama sekali nggak bisa menyayangi wanita. Bahkan setiap hari memaksaku untuk bekerja. Meski Suzy berkata seperti ini, Suzy merasa sangat puas karena akhirnya dia bisa menjadikan Deon sebagai prianya. Dia sama sekali tidak peduli meski harus berbagi pria ini dengan Luna. Suzy meninggalkan kantor setelah selesai berpakaian dan segera kembali menjadi seorang wanita profesional yang cakap dan acuh tak acuh. Bu Suzy, sekelompok asisten melihat hal ini dan bertanya dengan gemetar, apakah kamu melapor tentang pekerjaan di dalam kantor? Kenapa begitu lama? Kenapa? Apakah aku harus kasih tahu kalian apa yang kulaporkan barusan? Suzy tampak tenang dan tidak terdapat celah apapun di permukaan. Aku tidak bisa menjinakkan atasanku sendiri, tapi bagaimana mungkin aku tidak bisa mengurus kalian? Bukan seperti itu. Maafkan tindakan kami. Para asisten segera menundukkan kepala mereka. Ayo cepat. Gary sudah tumbang dan real estate Palmer juga ikutan bangkrut. Tamir dan istrinya juga sama-sama sudah masuk penjara. Musuh terbesar kita sudah kalah dan ini saatnya kita memamerkan kehebatan kita. Mata Suzy segera bersinar. Segera jalankan proyek kota gemerlap dengan modal awal 600 miliar dan proyek itu akan selesai dalam waktu 30 hari. Operasional perusahaan Windy akhirnya kembali ke jalan yang benar. Suzy bertindak sebagai penanggung jawab dan langsung menangani proyek kota gemerlap. Deon juga memecahkan beberapa masalah jarak jauh dari perusahaan. Proyek kota gemerlap akan menghancurkan beberapa bangunan ilegal. Tapi pemilik bangunan ilegal ini sama sekali nggak sederhana. Beberapa punya orang kaya dan beberapa punya kaisar bawah tanah. Orang-orang ini dulunya mengandalkan kekuasaan mereka untuk pakai cara ilegal untuk menutup tanah dan bangun bangunan mereka sendiri,
tapi tim penegak hukum setempat sama sekali nggak berani menyentuh mereka. Jadi orang dari bagian teknik selalu khawatir proyek ini nggak akan mengalami kemajuan. Deon mendengar laporan Suzy dan berkata tanpa berpikir panjang. Dengarlah, bangunan itu tetap harus dibongkar nggak peduli siapa yang punya. Bilang pada orang bagian teknik untuk ratakan semuanya dalam 1 hari. Aku akan pergi periksa secara pribadi pukul 6 sore ini. Aku nggak mau lihat ada bangunan ilegal di pinggir jalan yang menghalangi kehidupan normal masyarakat. Bab 418. Deon. Suzy merasa sedikit kagum dengan keberanian Deon dan berkata dengan tegas, "Baik. Kamu jangan khawatir. Aku jamin akan merobohkan semua bangunan dalam 1 hari." Deon juga tidak diam saja. Dia melakukan 2 panggilan. Pemimpin kota Cielo, Murray. Murray, ku dengar ada beberapa bangunan ilegal yang merupakan milik seseorang dari pemerintah kota. Aku yakin kamu pasti nggak tahu, jadi aku harap nggak ada pihak berwenang manapun yang akan menghentikanku merobohkan bangunan ilegal itu. Murray tertegun sejenak dan berjanji pada Deon. Raja Gangster, aku benar-benar nggak tahu tentang ini. Kalau benar ada hal seperti ini, aku pasti akan menghajar pejabat di pemerintahan kota yang berani melangkah maju sampai mati. Setelah mendapatkan janji dari Murray, Deon menelepon Mira. Halo, Bu Mira. Sudah lama kita nggak ketemu. Kamu harusnya sudah dengar kalau aku sudah naik pangkat akhir-akhir ini dan lagi mengerjakan proyek pembangunan jalan pejalan kaki. Mungkin ada beberapa preman lokal yang akan buat masalah. Aku rasa aku harus kasih tahu kamu demi menjaga keamanan publik kota Cielo. Nggak usah bicara seperti ini. Langsung katakan dengan jelas kalau kamu mau memanfaatkanku. Mira berkata dengan nada dingin. Kamu sudah lama nggak meneleponku, tapi nggak disangka kamu malah meneleponku untuk meminta bantuan. Deon, apakah nggak ada hal lain yang mau kamu katakan? Deon tertegun sejenak. Brengsek, tidak disangka wanita ini bisa bilang kata-kata yang maksudnya tidak murni seperti ini. Apakah dia tidak bisa menahan diri saat melihat pria tampan karena terlalu lama melajang? Deon tersenyum dan berkata, tentu saja ada, aku mau tanya akhir-akhir ini kamu ada waktu luang nggak? Aku mau traktir kamu makan, nonton bioskop dan buka kamar. Ucapan ini membuat jantung Mira berdetak dengan cepat dan berkata dengan kesal, Deon, kamu anggap aku apa? Dasar preman yang mulutnya sangat kotor. Aku akan bawa tim penegak hukum untuk menangani preman yang buat masalah di tempatmu. Tapi aku melakukannya bukan karena kamu, tapi untuk keharmonisan sosial dan stabilitas kota Cielo. Mira berhenti sejenak setelah mengatakan ini. Sabtu depan aku libur, kamu bisa atur sendiri. Deon, hati wanita memang tidak bisa dimengerti. Perusahaan Windy merobohkan lebih dari 100 bangunan ilegal di pinggir jalan dalam waktu kurang dari setengah hari. Semuanya hampir rata dengan tanah. Hal yang membuat orang merasa terkejut adalah sama sekali tidak ada yang menghalangi mereka saat mereka merobohkan bangunan ilegal tersebut. Pemilik di balik bangunan ilegal yang terkenal menghilang tanpa jejak seperti batu yang tenggelam ke dalam laut. Sekelompok preman muncul di tengah proses untuk membuat masalah. Mira yang merupakan kapten dari Brigade Penegak Hukum segera tiba, kemudian menangkap dan membunuh mereka. Kabar efisiensi perusahaan Windy yang begitu cepat segera menyebar ke grup Lixon. Dagu Luna yang baru saja kembali dari perjalanan bisnis terbuka hampir terjatuh ke tanah saat melihat laporan pekerjaan ini. Baru beberapa hari berlalu tapi perusahaan Windy sudah mulai taruh fondasinya. Proyek kota gemerlap akan selesai dalam beberapa bulan berdasarkan tingkat kecepatan seperti ini. Kecepatan konstruksi seperti ini bahkan tidak bisa dicapai oleh perusahaan besar milik negara. Apalagi Deon secara pribadi mengirim Gary ke dalam penjara dan mengalahkan semua musuhnya tanpa melakukan kekerasan fisik. Kalian harus tahu bahwa Deon diangkat dari seorang karyawan kecil menjadi manajer umum perusahaan hanya dalam waktu 1 tahun. Telepon Deon untuk suruh dia datang untuk melapor ke perusahaan, aku mau dengar bagaimana cara dia melakukan hal ini. Luna berkata dengan serius. Sekretaris baru datang untuk melapor dengan ekspresi canggung setelah beberapa saat berlalu. Bu Luna, Pak Deon bilang kalau dia nggak punya waktu. Dia ingin kamu datang ke perusahaan Windy untuk menemuinya. Sudut mulut Luna bergerak-gerak, dia sangat marah sampai melempar pulpen ke atas meja dan memegang sudut meja dengan erat. Bagus sekali kamu, Deon. Kamu sudah berani memerintah atasanmu sekarang. Bersambung.